没想到你傅家出哪位高人力量？让我看看。不如还问这些做什么？带上来。傅家大爷情况。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Mortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-37 atau yang ke-161. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Hanli berencana untuk melakukan perjalanan ke keluarga Fu. Namun dia malah bertemu dengan dua orang yang memiliki niatan jahat kepadanya. Hanli sudah tahu dari awal orang-orang ini seringkali menipu para kultivator baru. Jadi Hanli pun akan memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Akan tetapi hal yang tidak terduga pun harus dirinya alami. Yang mana terdapat sosok roh yang tahu Hanli merupakan seorang Nation Soul. Jadi pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, pada awalnya berbagai serangan Hanli masihlah mampu roh ini tahan. Tapi sejak mulainya pertarungan, Hanli masihlah belum serius. Pada akhirnya dia pun mudah mengurung roh tersebut dan menyimpannya. Sedangkan di sisi lain ada seorang tetua yang sangat marah karena roh ini telah hilang dari radarnya. Ia pun meminta muridnya untuk melakukan pencarian. Selain itu mereka juga harus berhati-hati. Pasalnya lawan mereka bukanlah kultivator sembarangan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tempat di mana keluarga Fu tinggal. Saat ini ada acara besar yang tengah berlangsung, di mana itu adalah ulang tahun dari kepala keluarga Fu. Hanli yang telah mendapatkan surat undangan bisa dengan mudah memasuki wilayah tersebut. Selain itu, orang-orang ini terlihat membawa sebuah kotak yang kemungkinan berisikan hadiah bagi kepala keluarga. Hanli tahu betul kalau Kuil Qianzhen memiliki tanaman spiritual kelas 1. Tanaman ini akan membantu rekannya. Sepertinya selama 100 tahun perjuangan antara sekte kebenaran dan kejahatan masihlah belum kemari. Sesaat kemudian Hanli bisa merasakan ada yang datang kemari, yang mana mereka merupakan sosok yang cukup kuat. Di mana mereka adalah penjaga matahari dari sekte api iblis, yang mana orang-orang pun memberikan hormat kepada mereka yang berasal dari sekte Jindan. Kedatangan mereka kemari saatlah disambut dengan baik. Sedangkan orang-orang lainnya mulai berbicara, di mana orang-orang dari sekte api iblis telah seringkali merekrut murid dari keluarga Fu. Tapi mereka juga penasaran bagaimana mungkin kedua orang itu memiliki banyak keturunan yang cantik. Apakah keluarga Fu memiliki kebiasaan untuk mengambil selir baru setiap kali mengadakan pesta ulang tahun? Tidaklah heran mengapa keluarga Fu memiliki banyak keturunan. Mereka sangatlah ingin melihat apakah keluarga Fu muncul pada hari ini. Kita dibawa ke hadapan Pu Tianhua, kepala keluarga Fu. Ranahnya sendiri berada di tahap menengah Jindan. Ia sangatlah marah pasalnya Pu Tiancheng telah menghabiskan begitu banyak kekayaan keluarga Fu. Namun ia seakan-akan sudah tidak peduli kepada keluarga Fu setelah mendapatkan posisi di Baixiao. Selain itu hari ini hubungan mereka dengan Li Gadou sudah terputus. Memang benar kalau mereka masihlah memiliki pelindungan dari sekte api iblis dan dapat memiliki hubungan dengan baik dengan sekte Yuling. Pu Tianhua memberitahu Pu Tianhui kalau baru-baru ini dia merasakan hal yang tidak nyaman. Seolah-olah hal besar akan terjadi. Apakah keluarga Fu mereka sudah menyinggung sosok kuat atau sekte besar baru-baru ini? Namun sejauh ini Pu Tianhui tidak merasakan apapun. Terlebih lagi mereka memiliki pelindung kuat dari sekte api iblis. Jadi tidak mungkin ada yang berani kepada mereka. Sebelumnya mereka masihlah belum membasmi habis keluarga Xin. Jadi dia takut semua ini berasal dari keluarga Xin. Namun Pu Tianhui menenangkannya sambil memperlihatkan sebuah harta yang mana itu merupakan senjata ajaib dari keluarga Xin. Ia sendirilah yang menemukan hal ini di persembunyian keluarga Xin.
yang mana ternyata Pu Tianhui telah membasmi habis keluarga Xin. Bahkan putri bungsu dari keluarga Xin mereka dibawa kemari untuk dijadikan selir kepada kakaknya. Tapi gadis itu terus menolak dan membuat ia harus berbuat sesuatu untuk bisa menundukkannya, sebab ia tidak ingin perayaan dari kakaknya harus diganggu. Pu Tianhua pun tertawa begitu puas. Sesaat kemudian mereka akan naik ke atas karena acara perjamuan akan dimulai. Tapi mereka seketika saja dibuat terkejut dengan kemunculan suara Han Li. Yang mana ia tahu mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan dari sekte api iblis saja, melainkan dengan sekte iblis lainnya. Tidaklah heran mengapa keluarga Pu bisa mendominasi di kerajaan ini. Pu Tianhu segera mengaktifkan formasi pelindung pada tempatnya dan juga memperkenalkan dirinya kepada sosok kuat ini. Han Li meminta untuk tidak menyapanya karena kedatangannya kemari tanpa surat undangan. Formasi pertahanannya pun dapat dia hancurkan dengan mudah, yang mana Han Li pun akhirnya muncul di hadapan kedua orang ini, yang mana tentu saja Pu Tianhu langsung panik. Pasalnya ia tidak dapat merasakan fluktuasi mana dari Han Li, yang menandakan lawannya memiliki ranah di atasnya. 没想到你傅家出哪位高人力量？ Berdasarkan penglihatan Han Li, di tempat ini yang terkuat hanya mereka berdua saja. Pu Tianhua pun penasaran mengapa sosok seorang Nation Soul datang kemari. Pu Tianhu pun memperkenalkan dirinya sebagai keluarga Fu. Mendengar hal itu membuat Han Li lega karena tujuannya kemari adalah untuk menagih hutang. Jadi dia tidak datang ke orang yang salah. Tapi Pu Tianhu bingung dengan apa yang dia maksud. Pasalnya inilah pertama kalinya mereka bertemu, begitu pula dengan Pu Tianhui. Han Li juga tahu akan hal itu, jadi dia akan menjelaskan, namun ia memperingatkan mereka untuk tidak berbuat macam-macam. Jika tidak mau diajak berbicara dengan baik-baik, maka dia bisa saja langsung menghabisi mereka. Tapi sejak kedatangan Han Li kemari, Pu Tianhua menyadari kalau tujuannya kemari adalah memusnahkan keluarga Punya. Ia langsung saja pergi meninggalkan Pu Tianhui yang diserang oleh Han Li. Selain itu, dia juga mengeluarkan Yin Yu untuk mengejar Pu Tianhua, pasalnya ia sangatlah hebat dalam teknik melarikan diri bumi. Pengejaran langsung saja dilakukan oleh Yin Yu, sedangkan Pu Tianhui ternyata ingin menggunakan roh klan untuk mengatasinya. Namun semua itu dapat dengan mudah Han Li atasi. Ia pun menggunakan tekniknya untuk bisa melihat hal jahat apa saja yang telah dilakukan oleh Pu Tianhui. Yang mana itu sangatlah menakutkan baginya, bahkan Pu Tianhui sampai kencing di celana. Sedangkan Pu Tianhua bingung mengapa hal ini terjadi kepadanya. Padahal ia sudah sangat yakin tidak pernah sekalipun keluarga Fu-nya menyinggung sosok Nation Soul. Yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri saja agar dapat bertemu dengan kelompok iblis lainnya. Tapi semua itu tidak akan dibiarkan oleh Yin Yu. Dia dapat dengan mudah melakukan pengejaran kepadanya dan akan membawa Pu Tianhua kepada tuannya. Sebenarnya Yin Yu bisa saja menghabisinya dengan sangat mudah. Namun Han Li menahannya, pasalnya dia menemukan sebuah ingatan di Pu Tianhui dan memintanya untuk membawa Pu Tianhua kemari dengan nada yang begitu kesal. Yin Yu paham dan sepertinya tetua ini sudah melakukan hal yang buruk hingga membuat tuannya sangatlah marah. 让我看看。不如还问这些做什么？ 带上来。 Sedangkan di sisi atas terlihat acara tengah berlangsung dengan megah, di mana dalam perjamuan tersebut tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepada Pu Tianhui dan Pu Tianhua. Beberapa tamu bertanya kapan kepala keluarga keluar dan apakah dia itu akan kembali menikahi seorang gadis cantik. Pesta tidak hanya terjadi di aula saja, namun di sisi luar orang-orang dari keluarga Fu juga menikmati pesta itu. Hingga pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan pemandangan yang terjadi di sisi luar, yang mana penjaga ini dihabisi dengan sangat sadis. Bahkan Han Li membawa kepala keluarga Fu dengan cara menyeretnya. Para penjaga yang mabuk tidak tahu apa yang terjadi dan penasaran siapakah yang datang kemari. Bahkan mereka itu tidak sadar kalau Han Li tengah membawa kepala keluarga mereka. Sampai pada akhirnya penyerangan mulai dilakukan, karena orang-orang ini menduga dia berasal dari keluarga Chen. Mereka yang sebanyak itu dapat dengan mudah Han Li habisi dalam beberapa kali tebasan saja. Bahkan mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Sebenarnya Han Li dapat menghabisi semuanya dalam satu kali serangan saja.
Namun ini semua tidak akan menyenangkan, karena Hanli harus memberikan penyiksaan yang begitu menyakitkan untuk bisa menemani kematian mereka. Kengerian yang berada di luar pun dapat didengar oleh orang-orang yang berada di dalam aula. Seorang tetua dari keluarga Fu berusaha untuk menenangkan para tamunya, sebab dia yakin para penjaga hanya tengah bermain-main saja akibat terlalu mabuk. Namun semua itu seketika saja terhenti di saat salah satu penjaga dikirim masuk dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Melihat hal itu membuat orang-orang dari sekte api iblis marah, karena ada yang berani macam-macam dengan keluarga Fu-nya. Hanya saja mereka telah salah memilih lawan. Tetua ini pun seketika saja terkejut melihat kondisi dari leluhurnya. Berdasarkan informasi yang dirinya dapatkan dari Pu Tianhua, ia membenarkan kalau dirinya adalah seorang kultivator biasa. Namun kedatangan hari ini adalah untuk satu hal, yakni balas dendam kepada keluarga Fu. Inilah keadilan yang harus diberikan kepada sahabatnya karena telah dihabisi oleh keluarga Fu. Serangan langsung saja dilakukan kepada mereka. Nah, kita lalu dibawa kepada ingatan masa lalu, di mana Ruyin yang tengah menyiapkan pernikahan mereka dikejutkan oleh kedatangan suaminya, yang mana dia itu tengah terluka sangat parah. Namun meskipun begitu, dirinya dapat kembali sambil membawa sebuah pil untuk Ruyin. Ia memintanya untuk berhenti menangis dan segera meminum obat tersebut. Padahal kondisi dari Han Yunxiao ini benar-benar sangatlah parah. Namun yang tetap ia pedulikan hanyalah Ruyin saja. Sampai akhirnya dia pun menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kematian Yunxiao, Ruyin pun memberitahu kalau Hanli telah datang beberapa hari yang lalu, yang mana dirinya sudah berhasil menyelesaikan susunan teleportasi yang dia minta. Dengan begitu, hutang mereka sudah terbayarkan, dan ia juga meminta Hanli untuk melakukan sesuatu, yakni balas dendam kepada keluarga Fu. Namun Ruyin tidaklah bisa menunggu terlalu lama. Maka karena itulah dia melakukan penyerangan kepada 6 keluarga cabang keluarga Fu, yang mengakibatkan keluarga Fu menjadi marah kepadanya. Tapi karena kecantikannya, Pu Tianhui pun menangkapnya dan akan menjadikannya selir untuk kakaknya. Pu Tianhua benar-benar sangatlah senang karena di hari ulang tahunnya ia kembali mendapatkan gadis yang sangat cantik. Tapi dia yakin Ruyin ingin melakukan sesuatu pada keluarga Fu-nya. Ia pun bertanya siapa sebenarnya Ruyin dan apa yang dia inginkan. Karena bagaimanapun terdapat susunan formasi rumit yang dia ciptakan. Sepertinya ada keluarga besar yang mendukungnya. Apakah itu keluarga Xin atau keluarga Hu? Namun Pu Tianhui mencoba untuk menenangkan kakaknya. Karena dia yakin wanita ini memiliki sebuah rahasia besar. Namun karena dia sudah jatuh ke tangan keluarga Fu-nya, maka mereka bisa menghentikan kultivasinya dan menyegel tulangnya. Dan gitulah mereka dapat mencari tahu lebih banyak tentang gadis tersebut. Bisa dikatakan kalau saat ini Ruyin tengah dipermalukan di hadapan semua orang di sana. Terlebih lagi para penjaga yang sudah tidak sabar bermain-main bersama Ruyin. Daripada menjadi permainan untuk mereka, Ruyin memilih untuk meledakkan dirinya sendiri dengan harapan dapat melukai mereka. Namun sayang sekali Pu Tianhua dan Pu Tianhui masihlah dapat bertahan. Pu Tianhua pun menyombongkan dirinya karena selama dia ada di sini, maka tidak akan ada yang mampu menggoyahkan pondasi keluarga Fu-nya. Sayang sekali ucapannya itu telah berakibat fatal kepadanya sendiri. Pu Tianhua pun bangun dan melihat keluarga Fu-nya dibantai dengan sangat mudah. Bahkan Hanli meminta semua keluarga Fu untuk datang ke hadapan dirinya, yang mana Hanli dapat menarik mereka semua keluar dengan sangat mudah. Ia juga meminta mereka untuk mendengarkan dirinya karena mulai sekarang tidak ada satupun orang yang diizinkan keluar dari aula. Dalam 1 jam ke depan tidak ada yang boleh melanggarnya, karena jika tidak Hanli akan menghabisi semua orang di sini. Ia juga meminta Pu Tianhua untuk menyaksikan sendiri kejatuhan dari keluarga Fu. Serangan langsung saja dilakukan oleh Hanli, yang mana petir-petirnya dapat dengan mudah menghabisi semua orang di sana. Pu Tianhua yang mulai teringat dengan apa yang telah dia lakukan pun memohon kepada Hanli. Namun semua itu sudah terjadi, bahkan bayangan dari Ruyin juga ikut hadir untuk dapat menyaksikan hal tersebut.
Tidak ada yang dapat Pu Tianhua lakukan selain mendengar permintaan tolong dari semua anggotanya. Sedangkan Han Li sendiri masihlah sangat marah karena mereka itu berani mempermainkan teman-temannya. Pada akhirnya teriakan di tempat itu pun berhenti yang menandakan semuanya telah mati. Han Li pun melihat sosok Ruyin sambil mengatakan kalau hari ini merupakan hari di mana keluarga Pu musnah dari peradaban. Pada akhirnya Pu Tianhua pun dihabisi setelah melihat semua anggotanya dimusnahkan. Selain itu, Han Li juga menyaksikan Yun Xiao dan Ruyin yang akhirnya bisa tenang juga di alam sana, karena semua dendam mereka telah dirinya balaskan. Han Li juga mengatakan kalau dirinya telah menikmati anggur di acara pernikahan mereka berdua. Nah, sayang sekali lagi suruh-suruhnya episodenya pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.